Para siswa dari kelas petarung pemula semuanya berseru. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tubuh Shen Yue sudah mencapai tingkat seperti itu. Umumnya, siswa yang hanya berlatih kekuatan jiwa, juga memiliki kekuatan fisik yang meningkat dengan cepat. Namun, begitu mereka mencapai peringkat perak, peningkatan kekuatan fisik mereka akan melambat. Walau demikian, kecepatan peningkatan fisik Shen Yue agak cepat dibandingkan dengan siswa lain. Dia kini sudah mencapai peringkat perunggu bintang 1. Setiap siswa diberi 3x kesempatan memukul. Adapun nilai kekuatan ini, Shen Yue belum cukup puas dengan hasilnya. Dia lalu memposisikan ulang dirinya, mengerahkan kekuatan penuh dan melancarkan pukulan. Boom! Shen Yue sekali lagi mendaratkan tinjunya ke batu penguji kekuatan. Hasil tes, peringkat perunggu bintang 1, kekuatan 130. Hasil tes, peringkat perunggu bintang 1, kekuatan 135. Setelah melihat hasilnya, Shen Yue menunjukkan ekspresi puas dan melanjutkan ke tes kekuatan jiwa. Segera, tes kekuatan jiwa Shen Yue keluar, 115 kekuatan jiwa. Dalam kondisi normal, mereka yang memiliki dua bakat, sebagai petarung dan pengendali iblis, biasanya akan memilih untuk menjadi pengendali iblis. Karena itu kekuatan jiwa jauh lebih penting daripada kekuatan fisik. Kekuatan jiwa Shen Yue telah melampaui 100. Dia sudah menjadi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1. Kultivasi yang begitu cepat, dia memang anggota klan suci. Kuat, dia pasti bisa memasuki kelas pengendali iblis pemula. Jika pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1 masih belum memenuhi syarat untuk itu, maka tidak ada orang lain yang bisa. Mendengar diskusi para penonton, sudut mulut Shen Yue terangkat. Dengan bangga menoleh pada Nili dan kelompoknya. Di atas panggung, dalam jarak yang agak jauh, beberapa petinggi sekolah itu menunjukkan senyum puas. Bagi mereka, munculnya seorang pengendali iblis dari kelas petarung pemula, itu cukup langka. Shen Yue menyilangkan tangan dan berdiri jauh, dikelilingi oleh antek-anteknya. Dia dengan bangga menyapu pandangannya pada semua siswa di kelas petarung pemula. Siapa selanjutnya? Guru yang bertanggung jawab melihat ke kerumunan di samping dan bertanya. Biarkan aku yang berikutnya. Lu Piao berjalan keluar dari kerumunan, berjalan menuju batu penguji kekuatan. Kerumunan siswa memulai diskusi mereka. Itu Lu Piao. Lu Piao tidak pernah berada di kelas selama beberapa waktu. Aku dengar dia bersama dengan Nili. Lu Piao mungkin belum bisa mencapai peringkat perunggu bintang 1, kan? Selain itu, ia tidak memiliki bakat untuk menjadi pengendali iblis. Mendengar diskusi siswa lain, Lu Piao tersenyum kepada Nili, Duze, dan ketiga sahabat lainnya. Orang-orang ini salah dan telah meremehkan mereka. Setelah berlatih teknik kultivasi pemberian dari Nili, kultivasi Lu Piao telah lama melampaui rekan-rekannya. Melihat Shen Yue dan para kacungnya dari jauh, Lu Piao memperlihatkan senyum menghina sambil mengernyitkan alisnya. Anak ini terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran cepat atau lambat. Beberapa bawahan di samping Shen Yue berkata. Mata Shen Yue sedikit menyipit, menunjukkan sedikit cahaya dingin. Sekarang, bahkan pengikut Nili ikut-ikutan menantangku. Mereka tidak tahu seberapa tingginya langit. Di bawah tatapan semua orang, Lu Piao berjalan menuju batu penguji kekuatan. Berdiri di depannya, Lu Piao melancarkan pukulan. Berapa banyak kekuatan yang bisa dihasilkan oleh pukulan pertama dari Lu Piao ini? Beberapa siswa di sampingnya tertawa dingin. Suara, bang, menyebar ke seluruh aula besar, bahkan batu penguji kekuatan pun ikut bergetar bersamaan dengan suara itu. Apa yang sedang terjadi? Suara yang sangat kuat. Guru yang bertugas di samping juga bingung. Setelah rasa terkejutnya reda, dia berjalan ke arah Lu Piao. Melihat ke batu penguji kekuatan, dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, hasil tes, peringkat perunggu bintang 2, kekuatan 265. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah hasil tesnya salah? Orang yang melihat mestinya tahu, bahwa tinju dari Lu Piao ini hanya pukulan ringan. Itu saja, sudah menghasilkan kekuatan yang sangat kuat, dia sudah peringkat perunggu bintang 2, tidak jauh dari peringkat perunggu bintang 3. Lu Piao tersenyum ringan, dalam latihannya baru-baru ini, dia tidak berhenti sama sekali. Dengan teknik budidaya yang kuat pemberian dari Nili, dan mengkonsumsi sejumlah besar eliksir setiap hari, belum lagi berendam dalam ramuan rumput kabut ungu, telah menaikkan kultivasinya, hingga membuatnya menjadi kuat. Setelah beberapa lama, barulah semua orang pulih dari linglung, dan saling memandang. Seorang anak berusia 13 tahun, tapi sudah memiliki bakat kekuatan fisik yang begitu kuat, dapat dianggap sebagai jenius di antara seluruh siswa sekolah anggrek suci. Para petinggi sekolah pasti akan berusaha keras untuk merawatnya. Tidak buruk, aku tidak pernah berpikir bahwa jenius seperti itu akan muncul di kelas petarung pemula. Sepertinya kelompok siswa ini tidak seburuk itu, kata salah seorang pejabat tinggi sekolah itu, sambil tersenyum. Hasil siswa tahun ini seharusnya tidak seburuk itu, ini berkat pil yang muncul dari asosiasi alkemis, kata salah satu pejabat tinggi dengan lembut. Memang benar bahwa efek dari beberapa eliksir dari asosiasi alkimia sangat kuat, yang memungkinkan tingkat rata-rata siswa meningkat banyak. Untuk membina generasi muda, setiap klan bersedia membayar mahal untuk itu. Lu Piao memandang jauh ke arah Shen Yue dengan gestur provokasi, dan melihat bahwa wajah Shen Yue menjadi gelap. Ini adalah penghinaan dari Lu Piao. Namun, memikirkan kekuatan Lu Piao sekarang, Shen Yue hanya bisa bersedih. Bagaimana cara Lu Piao meningkatkan kekuatannya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Apakah dia minum banyak ramuan? Wajah guru Shen Xiu juga menjadi jelek. Meskipun Lu Piao adalah muridnya, Lu Piao selalu bersama dengan Nili, yang menyebabkannya tidak bahagia. Dia sangat menyadari hasil tes asli Lu Piao. Bagaimana dia tiba-tiba mendapatkan kekuatannya naik ke tingkat yang menakutkan? Apakah itu berarti bahwa Nili juga? Mata Shen Xiu memandang ke arah Nili, yang saat ini mengobrol dengan gembira dengan kedua wanita cantik di kedua sisinya. Kesempatan kedua untuk tes kekuatan. Lu Piao berdiri diam sebentar, mengumpulkan semua kekuatannya dan mengarahkan telapak tangan ke batu penguji kekuatan. Duar. Jejak telapak tangan yang dalam berbekas di batu penguji kekuatan.
Hasil tes, peringkat perunggu bintang 3, 325 poin. Guru yang bertugas sedikit terkejut, dan berkata dengan sangat mengagumkan. Bakat yang ditampilkan Lu Piao sudah sangat mengejutkan, dia benar-benar bakat yang patut dibesarkan. Para siswa di belakangnya yang belum mengambil tes mereka serasa menghirup udara dingin. WTF, apakah mereka masih akan memberi kita kesempatan? Tidak manusiawi. Mereka baru berusia sama, yaitu 13 tahun. Andai kekuatan mereka berhasil mencapai di atas 80, maka itu sudah dianggap luar biasa. Namun, Lu Piao telah menembus angka 300, mencapai peringkat perunggu bintang 3. Ini hanya menginjak kepercayaan diri mereka. Mengabaikan tatapan kaget orang banyak, Lu Piao menggelengkan kepalanya, tampaknya dia belum puas dengan hasilnya. Dia lalu mengambil posisi kuda-kuda yang kuat, sekali lagi melayangkan pukulan berat ke arah batu penguji kekuatan. DHUARR. Hasil tes, peringkat perunggu bintang 3, kekuatan 370. Guru yang bertanggung jawab menarik napas dan berkata. Pandangannya pada Lu Piao menyala. Dia teringat kembali ketika dia masih jadi siswa, dia hanya mencapai peringkat perunggu bintang 1. Lu Piao mungkin bisa memasuki kelas jenius sekolah anggrek suci. Jumlah siswa yang dapat memasuki kelas jenius tidak melebihi 50. Untuk menjadi siswa kelas jenius, ajaran yang akan mereka terima tidak akan sama. Selain itu, setiap 10 siswa akan memiliki satu guru yang akan bertanggung jawab atas mereka. Mereka semua adalah guru elit dari seluruh lembaga. Selain itu, siswa jenius akan dilindungi secara khusus oleh Kota Glory, kecuali mereka melakukan tindakan yang tidak termaafkan, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Kalau tidak, itu akan sama dengan mengabaikan hukum Kota Glory. Kota Glory terus berada di bawah ancaman hewan iblis, oleh karena itu semua siswa jenius dilindungi secara khusus. Lu Piao tidak fokus dengan benar dalam berlatih, jika tidak, tesnya tidak akan terlalu rendah. Du Ze di sampingnya tersenyum pahit. Beberapa siswa yang ada di dekatnya, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Du Ze, sangat terkejut. Lu Piao tidak bekerja keras, tapi sudah berhasil mendapatkan hasil seperti itu. Jika dia bekerja keras, maka bukankah itu akan membuat mereka merasa lebih nelangsa? Tatapan mereka tidak bisa beralih dari Du Ze dan grupnya yang lain. Lu Piao telah bersama dengan Du Ze dan Nili sebelum kekuatannya melonjak, mungkinkah Nili, Du Ze dan yang lainnya juga? Selanjutnya, Lu Piao menuju batu pengujian kekuatan jiwa. Lu Piao menggenggam kristal jiwa di tangannya, menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam kristal jiwa. Sesaat kemudian, kristal jiwa memancarkan titik-titik cahaya, secara bertahap menjadi lebih dan lebih cerah dan lebih cerah. Pengendali iblis peringkat perunggu bintang 3, kekuatan jiwa 367. Sekali tes saja sudah cukup untuk tes kekuatan jiwa. Mendengar hasilnya, bahkan para petinggi sekolah tidak termangu dan tidak beranjak dari tempatnya. Pengendali iblis lebih berharga dibandingkan dengan petarung fisik. Seorang pengendali iblis peringkat perunggu bintang 3 yang berumur 13 tahun sudah sangat luar biasa. Ini jelas merupakan hal yang mencengangkan. Bocah ini pasti jenius. Aturlah dia ke dalam kelas jenius. Pendapat para petinggi sekolah semuanya kompak. Nama Lu Piao segera masuk ke telinga semua orang. Beberapa pejabat tinggi sekolah siap untuk menjadikan Lu Piao sebagai murid mereka. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakat Lu Piao. Sebagai petinggi lembaga, mereka juga membutuhkan beberapa orang berbakat luar biasa untuk membantu mereka meningkatkan status mereka. Akan ada beberapa petinggi yang akan bersaing untuk mendapatkan Lu Piao sebagai murid mereka. Setelah pengujian, Lu Piao berdiri di samping, memandang pada Nili, Du Ze, dan 3 sahabat lainnya seraya tersenyum. Dia sangat senang dengan hasilnya. Dengan hasil ini, aku tidak bakal dimarahi oleh orang tuaku lagi ketika aku kembali ke rumah. Lu Piao dengan bangga berpikir. Ketika orang tuanya melihat hasil ujiannya, rahang mereka mungkin akan jatuh. Siapa selanjutnya? Guru yang bertanggung jawab dengan mata berbinar-binar, memandangi para siswa di kelas petarung pemula. Dalam pengujian sebelumnya, tidak ada siswa berbakat yang telah menyinari mata siapapun sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelas petarung pemula ini, yang tidak banyak dipikirkan orang, sebenarnya memiliki 2 jenius yang mengejutkan. Ini menyebabkan dia menantikan pengujian siswa-siswa lainnya dari kelas petarung pemula. Bab 51, meledak. Sekarang giliranku. Du Ze berjalan menuju batu penguji kekuatan. Melihat Du Ze berjalan menuju batu pengujian, Lu Piao memutar matanya. Lu Piao akhirnya bisa mendapatkan perhatian untuk dirinya sendiri, dan sekarang, semua perhatian itu akan direnggut oleh Du Ze. Dibandingkan dengan siswa biasa, Lu Piao memiliki modal untuk dibanggakan. Seorang pengendali iblis peringkat perunggu bintang 3 berusia 13 tahun. Namun, jika dia dibandingkan dengan Du Ze, jarak di antara mereka berdua sudah terlalu besar. Keduanya memang telah berkultivasi bersama, namun, Du Ze telah menyeret dirinya menjauh dari budidaya Lu Piao. Du Ze tiba di depan batu penguji kekuatan. Wajah dewasanya secara keseluruhan terlihat tenang. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan berat ke arah batu penguji kekuatan. DHUARRR. Suara yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Lu Piao terdengar di seluruh aula. Seluruh batu penguji kekuatan bergetar. Hasil tes, peringkat perunggu bintang 5, kekuatan 500 poin. Guru yang bertanggung jawab tersentak, berpikir, apa yang salah dengan hari ini? Mengapa siswa di kelas petarung pemula ini semakin lama semakin mengerikan? Baru saja, peringkat perunggu bintang 3 berusia 13 tahun muncul, dan sekarang, peringkat perunggu bintang 5 muncul. Para siswa di sekitarnya terdiam, Du Ze ternyata bahkan lebih mengerikan dari Lu Piao. Hati para siswa hancur seketika. Keberanian mereka untuk ikut ujian jadi surut. Adapun para petinggi di koridor pengamatan, mereka hanya bisa menahan nafas. Peringkat perunggu bintang 5 berusia 13 tahun, sudah berapa lama sejak jenius seperti itu pernah muncul di sekolah anggrek suci? Tidak ada yang diizinkan untuk merebutnya dariku, dia akan jadi muridku. Kata Ye Seng bersemangat. Wakil kepala sekolah, bagaimana bisa Anda begitu kejam? Untuk melatih seseorang di jalur petarung, maka aku yang lebih cocok daripada orang lain.
Mengapa Anda tidak membiarkan aku mengajarinya? Seorang pria tua dengan janggut putih dan beruban berkata dengan tergesa-gesa. Seorang siswa dengan bakat luar biasa, kamu pikir bahwa bakatnya hanya akan terbatas sebagai petarung. Mata Ye Seng berbinar. Tidak perlu untuk percobaan kedua, kata Du Ze ringan, berjalan ke samping, bersiap untuk mengambil tes kekuatan jiwa. Kamu benar-benar tidak ingin melanjutkan percobaan kedua. Guru yang bertanggung jawab berkata, jika kamu mencobanya sekali lagi, kamu bahkan mungkin melewati 500 poin. Kata guru dengan beberapa harapan. Namun, respons yang ia terima hanyalah pandangan dingin dari si remaja. Suara Du Ze dengan lembut terdengar, ini sudah kekuatan terbesar yang bisa saya manfaatkan. Jadi begitu. Guru itu sedikit mengangguk. Jumlah poin ini sudah sangat mengejutkan, jika lebih kuat, dia akan segera mencapai peringkat perak. Peringkat perak berusia 13 tahun, itu terlalu sulit dipercaya. Du Ze mengambil kristal jiwa, dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal jiwa. Kristal itu bersinar, bintik putih di dalam kristal secara bertahap menjadi lebih besar dan membesar. Kristal jiwa itu kini bagaikan matahari kecil yang terik. BHOMM. Jiwa kristal itu akhirnya meledak, serpihannya berjatuhan ke lantai. Meledak. TSSS. Ini terlalu menyeramkan. Kekuatan fisiknya saja sudah mencapai 500. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan jiwanya bahkan lebih menyeramkan. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu mengerikan? Kristal jiwa utama itu dapat menahan paling banyak 600 poin kekuatan jiwa, begitu melampaui, kristalnya akan meledak. Secara umum, kelas pemula hanya akan menggunakan kristal jiwa utama karena belum ada insiden ledakan kristal jiwa. Bahkan ketika Lord Ye Mo berusia 13 tahun, dia masih belum memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan. Mendadak, semua orang memandang Du Ze dengan cara berbeda. Du Ze telah menghancurkan pemahaman mereka. Mungkinkah akan ada eksistensi lain yang lebih kuat daripada Tuan Ye Mo di Kota Glory? Ye Seng terdiam beberapa saat sebelum dengan tenang berkata, aku pribadi akan melaporkan kejeniusan ini kepada kepala sekolah dan Tuan Ye Mo. Du Ze akan menerima perlindungan yang lebih fokus. Bakat seperti itu bahkan di luar kemampuanku untuk mengajar, aku harus secara pribadi berkonsultasi dengan Tuan Ye Mo untuk menemukan guru yang cocok baginya. Kekuatan fisik 500 poin dan kekuatan jiwa lebih dari 500 poin. Du Ze telah membuat semua orang sangat terkejut. Wakil kepala sekolah, apakah kita perlu mengganti kristal jiwa? Guru yang bertanggung jawab bertanya ke arah Ye Seng dengan suara bergetar. Tidak perlu. Ye Seng menggelengkan kepalanya, aku akan membiarkan beberapa petinggi kita di sini menguji kekuatan jiwanya secara pribadi. Selain membiarkan Du Ze diperiksa oleh beberapa bangsawan, ia masih perlu dilindungi dengan baik. Kalau tidak, saat Serikat Kegelapan menangkap informasi ini, itu akan merepotkan. Dimengerti. Guru yang bertanggung jawab memandang Du Ze, berbicara dengan nada sopan, tesmu telah selesai. Hanya anak muda ini saja, prestasi masa depannya tidak bisa dibayangkan, dia bahkan mungkin akan jadi pegendali iblis peringkat legenda kedua. Tes telah berakhir. Du Ze sedikit terkejut, namun dia mengangguk dan berjalan ke sudut. Pada saat ini, sebagian besar siswa memandang Du Ze dengan kagum, karena orang ini bisa menjadi pegendali iblis peringkat legenda. Setelah Shen Yue terpana oleh kejutan singkat itu, wajahnya menjadi lebih buruk, kedua tinju mengepal erat, cucuran darah bocor dari telapak tangannya. Dalam tes ini, dia menyadari bahwa jaraknya dengan Du Ze dan yang lainnya semakin jauh. Dia sudah tidak sanggup lagi mengejar mereka. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kultivasi begitu cepat? Mata Shen Yue menjadi gelap. Dia punya perasaan bahwa semua ini terhubung dengan Nili. Mungkin Nili yang membantu mereka berdua mencari teknik kultivasi yang cocok. Tentu saja, itu masih dugaan Shen Yue. Namun, dia tidak tahu bahwa dia menebak dengan benar. Shen Xiu, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang siswa berbakat di kelasmu? Beberapa atasan memandang Shen Xiu, bertanya dengan nada berat. Untungnya Lu Piao dan Du Ze melakukan tes. Andai Serikat Kegelapan yang mengetahui bakat ini terlebih dahulu, maka konsekuensinya bisa menjadi bencana. Shen Xiu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajah guru Shen Xiu menjadi semakin suram, dia pikir dia mengerti potensi mereka berdua. Beberapa waktu yang lalu, kedua kultivasi mereka bahkan tidak terlihat, jadi bagaimana mereka meningkatkannya begitu cepat. Ini benar-benar aneh. Namun, dia tidak akan memberitahukan informasi ini kepada petinggi sekolah. Jika para petinggi tahu bahwa Lu Piao dan Du Ze berhasil meningkatkan kultivasi mereka begitu cepat dalam waktu sesingkat itu akan menarik lebih banyak perhatian kepada mereka berdua. Pada saat ini, di luar aula pengujian, siswa dari kelas pengendali iblis sedang sibuk berdiskusi. Aku ingin tahu bagaimana pengujian sampah dari kelas petarung pemula berlangsung. Salah satu siswa kelas pengendali iblis membual. Namanya Si Hua, dia pemimpin dalam kelas pengendali iblis, dan memiliki kultivasi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 2. Dengan begitu banyak kelas, sejauh ini hanya 15 orang yang memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan kelas pengendali iblis pemula. Mungkin hanya 2 gadis yang akan bergabung dengan kita, selain itu, yang lain tidak punya harapan. Kata Si Hua, dia menyukai Ye Ziyun dan Xiao Ning, berharap mereka berdua akan bergabung dengan kelas mereka. Aku mendengar bahwa Shen Yue juga tidak seburuk itu. Dia sudah mencapai pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1. Benarkah? Si Hua dengan jijik melengkungkan bibirnya. Bahkan jika Shen Yue berhasil mencapai pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, Si Yue tetap tidak akan mampu menarik perhatiannya. Bersamaan dengan itu, siswa dari kelas lain sedang berteriak-teriak. Bagaimana ini terjadi? Mungkinkah ada kesalahan dengan tes? Tidak mungkin, batu penguji kekuatan telah menguji begitu banyak siswa sebelumnya, tidak pernah ada kesalahan dengan itu. Ya Tuhan, bukankah ini melawan langit namanya? Si Hua mengerutkan kening, memandang teman-teman sekelasnya dari kelas pemula pengendali iblis dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan mereka? Si Hua, ini terlalu sulit dipercaya. Salah satu siswa masih sok berat, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, 2 orang di kelas petarung pemula memiliki hasil yang luar biasa.
Itu hanya kelas petarung pemula, bahkan jika bakat mereka bagus, paling banter, hanya ada pengendali iblis bintang 1. Apa yang harus diguncang? Kata si Hua, tertawa ringan. Bukan, jika itu hanya pengendali iblis bintang 1, pasti tidak akan menarik sensasi seperti ini. 3 orang di kelas petarung pemula telah menyelesaikan tes mereka. Satu berhasil sebagai pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, dan yang lain berhasil sebagai pengendali iblis peringkat perunggu bintang 3. Yang terakhir bahkan lebih mengejutkan. Kristal jiwa utama benar-benar meledak. Meledak. Ya Tuhan, ini terlalu menyeramkan. Seseorang meledakkan kristal jiwa utama. Mata si Hua membulat, sangat terkejut. Setelah dia meledak kristal jiwa utama, guru yang bertugas tidak membuatnya menguji lagi. Karena itu, kita masih belum tahu sejauh mana kekuatan jiwanya. Si Hua menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan napas yang berat dan bertanya, apakah itu 2 gadis? Bukan, siswa itu menggelengkan kepalanya, pada saat ini, kedua gadis itu belum mengikuti tes. Sejauh ini, hanya 3 anak cowok yang mengikuti tes. Mulut si Hua terbuka lebar, apakah ini benar-benar kelas petarung pemula? Bagaimana kelas petarung pemula mengeluarkan 2 orang yang menakutkan? Dia telah mencapai pengendali iblis peringkat perunggu bintang 2, dan sudah menjadi pemimpin di kelas pengendali iblis pemula. Membandingkan dirinya dengan kedua monster itu, jaraknya terlalu jauh. Pada saat ini, kelas-kelas lain menyebabkan keributan yang berbeda. Sekarang bagaimana? Tanya si Hua, dengan kedua matanya tampak tertekan. Setelahnya, 3 orang lagi muncul dari kelas petarung pemula. Mereka tampaknya disebut Wei Nan, Zhu Xiangjun dan Zhang Ming. Mereka bertiga adalah peringkat perunggu bintang 2, hanya sedikit lebih ke peringkat perunggu bintang 3. Sial, apakah ini benar-benar pengujian kelas petarung pemula? Kamu yakin ini bukan kelas jenius? Si Hua berteriak histeris. Sebelum kejutan itu mereda, berita yang lebih sangar keluar. Ketika Ye Ziyun dan Xiao Ning berdua mengambil giliran tes, keduanya meledak kristal jiwa utama. Keheningan yang mencekam. Hasilnya menyebabkan semua orang tersedak dalam depresi. Si Hua hanya ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Sebelum pengujian kelas petarung pemula dimulai, sebagai pemimpin dalam kelas pengendali iblis pemula, ia sangat bangga, merasa bahwa ia lebih dari cukup untuk mengejar Xiao Ning atau Ye Ziyun. Namun, sekarang, harga dirinya benar-benar hancur. Ternyata Ye Ziyun dan Xiao Ning tidak di level yang sama dengannya. Mereka kelompok yang menyeramkan, si Hua bergumam tanpa sadar. Bab 52, Penghinaan. Dalam tes kelas petarung pemula, 3 kristal jiwa utama benar-benar meledak. Berita ini mengguncang seluruh sekolah anggrek suci. Apakah masih ada yang lebih mengerikan dari kelas ini? Apa yang sebenarnya dimakan oleh para siswa di kelas ini saat tumbuh dewasa? Setelah begitu banyak tes dengan kelas pemula ini, yang terendah adalah peringkat perunggu 1 bintang. Apakah ini masih kelas pemula? Di ruang ujian, semua orang terkejut dengan bakat luar biasa dari Xiao Ning dan Ye Ziyun. Kedua gadis itu saling beradu pandang. Terlihat ada sedikit persaingan di mata mereka. Sejak datang ke sekolah ini, Ye Ziyun ingin sekali berteman kembali dengan Xiao Ning. Tapi di saat yang sama, dia memiliki bakat yang jauh melebihi rekan-rekannya. Dia belum pernah dilampaui oleh rekan-rekannya sebelumnya. Karena itu, bahkan jika itu adalah Xiao Ning, Ye Ziyun tidak mau mengakui kekalahan. Kultivasi mereka tidak berbeda jauh satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka telah menerima bantuan dari Nili, jika tidak, kultivasi mereka tidak akan meningkat begitu cepat. Selain merasa berterima kasih kepada Nili, mereka tidak bisa menahan perasaan rumit. Ye Ziyun mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia belum memiliki kasih sayang yang kuat terhadap Nili, setelah dia tahu tentang hubungan antara Nili dan Xiao Ning, dia merasakan sedikit kebencian. Karena hubunganmu dengan Ning begitu baik, mengapa kamu masih mengejarku? Adapun Xiao Ninger, dia sudah tahu dari awal bahwa Nili hanya menyukai Ye Ziyun, bagaimanapun, dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk jatuh cinta pada Nili. Apa yang ingin dia lakukan adalah membuat Nili perlahan-lahan memperhatikannya dan jatuh cinta padanya. 2 gadis yang benar-benar menakjubkan berdiri berdampingan, mereka bagai Gemini kembar di mata orang lain. Siapa yang akan mengikuti tes selanjutnya? Guru yang bertanggung jawab memandang siswa dari kelas petarung pemula dengan antusias. Hatinya dipenuhi kegembiraan yang tak terpadamkan. Dengan sedikit jenius ini, mereka dapat dengan mudah tumbuh menjadi pilar kota Glory. Aku akan menjadi yang berikutnya. Nili bergerak menuju batu uji kekuatan. Mendengar suara Nili, semua orang memusatkan perhatian pada Nili. Para petinggi sekolah juga sangat bersemangat. Masih ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk menguji dirinya sendiri. Mungkinkah siswa ini juga memiliki bakat yang mengejutkan? Adapun guru Sensiu, kedua tangannya terkepal erat saat dia melihat Nili dengan kebencian yang kuat. Jika Nili mencapai peringkat perunggu bintang 1, ia harus menerima taruhannya dan rela meninggalkan sekolah. Dia merasa perasaan samar bahwa mata Nili telah menghina mereka. Meninggalkan sekolah anggrek suci bukan apa-apa. Yang tidak bisa dia terima adalah dia diusir dari sekolah oleh seseorang. Setiap siswa dari kelas petarung pemula memperhatikan Nili. Mata mereka terlihat sangat rumit. Sebelumnya, ketika Nili bertentangan dengan Sensiu di kelas, beberapa menaruh simpati kepadanya, beberapa mengejeknya. Namun demikian, tidak ada yang berharap bahwa Nili akan dapat mencapai peringkat perunggu bintang 1 hanya dalam waktu 2 bulan, bahkan jika Nili menunjukkan bakat yang luar biasa. Tapi sekarang, siswa-siswa itu harus mendekatkan hubungan mereka dengan Nili lebih dekat lagi. Setelah melihat mereka yang memiliki kultivasi meningkat begitu cepat, mereka menjadi cemburu. Kecepatan kultivasi mereka pasti ada hubungannya dengan Nili. Demi masa depan mereka, banyak orang sudah mulai memikirkan cara untuk mendekati Nili. Jika Nili bisa membantu mereka seperti bagaimana dia membantu Du Ze, Lu Piao, Wei Nan, dan yang lainnya, itu akan sangat berharga. Sebagai sosok yang berandil besar atas hasil ujian teman-teman sebelumnya, semua orang dipenuhi dengan antisipasi atas hasil tes Nili. Nili dengan acuh tak acuh tersenyum, berjalan menuju batu penguji kekuatan. Dia melihat ke arah panggung pengamat dari jauh, memperhatikan bahwa guru Sensiu saat ini tengah melihat ke arahnya dengan wajahnya yang gelap.
Mata Nili bersinar dengan sedikit hawa dingin.